Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Halimah Syadia. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, semester 1, Universitas Pancasila, Bekasi. Saya di sini akan menjawab soal-soal UTS yang diberikan oleh dosen pengampu dari mata kuliah Matematika, Ekonomi dan Bisnis. Langsung saja kita masuk kepada soal yang pertama. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P dikurangi 10 Q, sedangkan penawarannya P sama dengan 2 ditambah 0,5 Q. Berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Buatkan grafiknya. Langsung saja saya jawab. Penjelasannya yaitu diketahui fungsi permintaan P sama dengan 10 min Q dan fungsi penawaran P sama dengan 2 ditambah 0,5 Q. Ditanyakan PE dan QE. Penjelasannya yaitu keseimbangan pasar sama dengan QD sama dengan QS. 10 min Q sama dengan 2 ditambah 0,5 Q. 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Q ditambah 0,5 Q sama dengan 1,5 Q. Q sama dengan 8 per 1,5. Karena 8 tidak bisa dibagi 1,5, akhirnya Q sama dengan 8. Jadi P sama dengan 8. P sama dengan 10 min Q sama dengan 10 min 8. Karena Q-nya sama dengan 8, jadi dimasukkan 10 min 8 sama dengan 2. Jadi PE sama dengan 8 dan QE sama dengan 2. Nah, selanjutnya yaitu diagramnya. Ini diagramnya. Untuk selanjutnya, langsung masuk ke pertanyaan kedua. Diketahui fungsi permintaan dan penawaran suatu barang adalah P sama dengan 12 dikurangi 2Q dan P sama dengan 3 ditambah Q. Jika pemerintah menggunakan pajak proporsional sebesar 25%, maka tentukan pertama, keseimbangan pasar sebelum dan sesudah ada pajak. Yang kedua, besarnya pajak per unit yang ditanggung produsen dan konsumen. Yang ketiga, total pajak yang ditanggung produsen dan konsumen. Yang keempat, total pajak yang diterima pemerintah atau negara. Dan yang terakhir, gambarkan kurvanya. Langsung saya jawab pertanyaannya. Penawaran sesudah pajak dengan T sama dengan 25% didesimalkan menjadi 0,25. P sama dengan 3 ditambah Q sama ditambah 2,25. P sama dengan 3 ditambah 1,25 Q. 1,25 Q dapat dari mana? Q sama dengan 1. Akhirnya 1 ditambah 0,25 jadi 1,25. Keseimbangan pasar PD sama dengan PS 12 min 2Q sama dengan 3 ditambah 1,25Q. 3 ditambah 1,25Q sama dengan 3,25. Pindah ruas menjadi min 3,25Q sama dengan 12 dikurangi 2Q sama dengan min 9. Min 9 dibagi 3,25 sama dengan 2,7. Akhirnya Q sama dengan 2,7. Sedangkan P aksen E 12 dikurangi 3,25 sama dengan 9,3. Jadi sesudah pajak P aksen E sama dengan 9,3 dan Q aksen E sama dengan 2,7. Selanjutnya yaitu besarnya pajak per unit yang ditanggung produsen dan konsumen. Rumusnya yaitu P sama dengan F dalam kurung Q ditambah T sama dengan F. Q-nya tadi sama dengan 3,7 dimasukkan ditambah 0,25 karena T-nya 0,25 sama dengan F 2,95 atau Q sama dengan F dalam kurung P tambah T. F sama dengan 3,25 karena P-nya tadi 3,25. T sama dengan 0,25. Jadi F sama dengan 3,25. Jadi besarnya pajak per unit yang ditanggung produsen dan konsumen ialah
2,95 atau 3,25. Yang ketiga yaitu total pajak yang ditanggung produsen dan konsumen. Diketahui P aksen E sama dengan 9,3, P sama dengan 3, ditanyakan TK atau tanggungan konsumen. P aksen E sama dengan P aksen E dikurangi P sama dengan 9,3 dikurangi 3 sama dengan 6,3. Total pajak yang ditanggung konsumen ialah 6,3. Selanjutnya, diketahui T sama dengan 2,3 dan TK sama dengan 6,3. TP sama dengan T dikurangi TK sama dengan 2,3 dikurangi 6,3 sama dengan min 4. Beban pajak yang ditanggung produsen ialah min 4. Pajak yang selanjutnya yaitu pajak yang diterima oleh pemerintah dari setiap unit barang adalah T sama dengan T dikali P aksen E sama dengan 0,25 dikali 9,3 sama dengan 2,3. Jadi, pajak yang diterima oleh pemerintah dari setiap unit adalah 2,3. Selanjutnya, total pajak yang diterima pemerintah atau negara. Diketahui Q aksen S sama dengan 2,7, T-nya sama dengan min 4. Tanyakan T sama dengan Q aksen E dikali T sama dengan 2,7 dikali min 4, yaitu min 10,8. Jadi, total pajak yang diterima pemerintah atau negara min 10,8. Dan selanjutnya, gambar kurvanya. Di sini saya sajikan gambar kurvanya. Lanjut kepada pertanyaan yang ketiga. Masuk kepada soal yang ketiga yaitu fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 80 min 4Q, sedangkan penawarannya P sama dengan 20 ditambah 2Q. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 5 atas setiap unit barang yang diproduksi. Tentukan. Yang pertama, keseimbangan pasar sebelum subsidi. Yang kedua, keseimbangan pasar setelah subsidi. Yang ketiga, bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen atau SK. Yang keempat, bagian subsidi yang dinikmati oleh produsen atau SP. Dan yang terakhir, jumlah subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah atau S. Langsung saya jawab. Yang pertama yaitu fungsi. Yang pertama yaitu sebelum adanya subsidi yaitu P sama dengan 80 dikurangi 4Q dan P sama dengan 20 ditambah 2Q. Subsidi sebesar 5. Penawaran tanpa subsidi P sama dengan 20 ditambah 2Q. Penawaran dengan subsidi P sama dengan 20 ditambah 2Q min 5. Min 5 dapat dari mana? Min 5 yaitu subsidi tadi 5 pindah ruas jadi min 5. P sama dengan 5 ditambah 2Q min 20, karena 20 di atas pindah ruas jadi min 20 ditambah 7Q karena 5 ditambah 2Q jadi 7Q. Permintaan tetap P sama dengan 80 dikurangi 4Q, Q sama dengan 80 kurangi 4P. Q jadi pindah posisi menjadi P. Maka keseimbangan pasar QD sama dengan QS. 80 dikurangi 4P sama dengan min 20 ditambah 7Q sama dengan 100 sama dengan 11P. P sama dengan 11 karena 100 tidak bisa dibagi 11. Jadi P sama dengan 11. P sama dengan 80 dikurangi 4 dikali 11. Karena P-nya tadi 11 akhirnya dimasukin. Jadi totalnya yaitu 36. Jadi dengan adanya subsidi P aksen E sama dengan 11 dan Q aksen E sama dengan 36. Selanjutnya yaitu subsidi yang dinikmati konsumen. Diketahui P E sama dengan 7 karena sebelum subsidi. P aksen E sama dengan 11. SK sama dengan rumusnya yaitu SK sama dengan PE dikurangi P aksen E sama dengan PE-nya yaitu 7, P aksen E sama dengan 11, jadi min 4. Jadi, subsidi yang dinikmati konsumen adalah min 4. Selanjutnya, subsidi yang dinikmati produsen. Ditanyakan, diketahui S sama dengan 5, SK sama dengan min 4, rumusnya yaitu SP sama dengan S min SK
sama dengan 5 dikurangi min 4 sama dengan 9. Selanjutnya, subsidi yang dibayarkan pemerintah diketahui Q aksen E sama dengan 36, S sama dengan 5, rumusnya yaitu S sama dengan Q aksen E dikali 5 dikali S sama dengan Q aksen E 36, S-nya sama dengan 5, jadi 36 dikali 5 yaitu 180. Selanjutnya nomor 4 yaitu dalam suatu perekonomian tertutup telah diketahui variabel-variabel berikut ini. C sama dengan 300 ditambah 0,60 YD, I sama dengan 150 ditambah 0,15 Y, G sama dengan 400, dan T sama dengan 300. Yang pertama, hitunglah tingkat keseimbangan pendapatan keseluruhan atau aggregates dalam perekonomian itu. Yang kedua yaitu berapa besar belanja konsumsi. Yang ketiga yaitu berapa besar nilai investasi. Dan yang terakhir yaitu gambarkan tingkat keseimbangan dalam satu diagram. Penjelasannya yaitu Y sama dengan AE atau Y sama dengan C ditambah I ditambah Q. Y sama dengan 300 ditambah 0,60 YD ditambah 150 ditambah 0,15 Y ditambah 400. Y sama dengan 300 ditambah 0,60 Y dikurangi T ditambah 150 ditambah 0,15 Y ditambah 400. Y sama dengan 300 ditambah 0,60 Y dikurangi 300, T-nya dimasukkan, ditambah 150 ditambah 0,15 Y ditambah 400. Y sama dengan 300 ditambah 0,60 Y dikurangi 360. 360 260 dapat dari mana? Yaitu 0,60 dikurangi Y sama dengan 360 ditambah 150 ditambah 0,15 Y ditambah 400. Y sama dengan 40 ditambah 0,60 Y ditambah 150 ditambah 0,15 Y ditambah 400. 40 dapat dari mana? Yaitu 300 dikurangi 260. Y sama dengan 560 ditambah 0,75. 560 dapat dari mana? Yaitu 40 ditambah 150 ditambah 400. Akhirnya itu 560. Dan 0,75 dapat dari mana? Yaitu 0,60 ditambah 0,15 Y yaitu 0,75. 0,75 dikurangi Y sama dengan 0,25 sama dengan 590. Y sama dengan 590 per 0,25 yaitu 2360. Selanjutnya yaitu belanja konsumsi keseluruhan. C sama dengan 300 ditambah 0,60 YD atau C sama dengan 300 ditambah 0,60 Y dikurangi T atau C sama dengan 400 ditambah 0,60 dikali 2360 dikurangi 300. C sama dengan 300 ditambah 2060 sama dengan 2360. Selanjutnya yaitu belanja investasi keseluruhan. I sama dengan 150 ditambah 0,15 Y atau I sama dengan 150 ditambah 590 sama dengan 740. Dan yang terakhir diagramnya. Lalu di sini. Selanjutnya soal yang nomor 5 yaitu biaya total yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan Q kuadrat min 24Q ditambah 200. Yang pertama, A, pada tingkat produksi berapa unit biaya total ini minimum. Yang B, hitung biaya total minimum. Yang C, hitung biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya variabel rata-rata. Dan yang keempat, berapa besar biaya marginal jika produksi dinaikkan 4 unit. Jawabannya yaitu C sama dengan Q kuadrat min 24Q ditambah 200. A, rumus C ekstrim parabola C minimum pada Q sama dengan min B per 2A sama dengan 24 per 2 sama dengan 12 unit. A nya yaitu Q kuadrat, B nya yaitu 24Q, dan C nya yaitu 200. C minimum dengan rumus ordinat titik ekstrim parabola Y P sama dengan min B kuadrat min 4AC
per 4A, C sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A sama dengan min 24 kuadrat min 4 kali 1 kali 200 per 4 dikali 1 sama dengan min dalam kurung min 224 per 4 sama dengan 224 per 4 sama dengan 56. Jadi biaya total C minimum periode pada saat Q sama dengan 12 unit dengan minimal C sama dengan 50. Selanjutnya biaya tetap FC, C sama dengan Q kuadrat min 24Q ditambah 200, FC sama dengan 200, biaya variabel VC, VC sama dengan Q kuadrat min 24Q sama dengan 12 dikali 2 min 24 dikali 12 sama dengan 144 dikurangi 288 sama dengan min 144 dengan Q sama dengan 12 unit. Biaya tetap rata-rata AFC selanjutnya yaitu AFC sama dengan FC per Q sama dengan 212 sama dengan 16,6 dengan C sama dengan 6. Biaya rata-rata AC sama dengan C per Q sama dengan 56 per 12 yaitu 4,6. Selanjutnya biaya variabel rata-rata AVC sama dengan VC per Q sama dengan min 144 per 12 yaitu min 12. Selanjutnya yaitu jika Q sama dengan 16, kenapa 16? Karena Q-nya yaitu 12, minta 4 unit jadi 16. C sama dengan 2 dikali 16 pangkat 2 min 24 dikali 16 ditambah 200 sama dengan C sama dengan 226. MC sama dengan delta C per delta Q sama dengan 226 dikurangi 56 per 16 dikurangi 12 yaitu 272 per 4 sama dengan 68. Jadi untuk menaikkan produksi dari 12 unit ke 16 unit diperlukan tambahan biaya marginal sebesar 68. Dan soal nomor 6 yaitu total penjualan yang diperoleh oleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan R sama dengan min 5Q kuadrat ditambah 45Q, sedangkan biaya total yang dikeluarkan C sama dengan Q kuadrat min 8Q kuadrat ditambah Q kubik min 8Q kuadrat ditambah 57Q ditambah 2. Hitunglah profit perusahaan jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 20 dan 30 unit. Jawabannya yaitu R sama dengan 0,5 Q kubik ditambah 45 Q, C sama dengan Q kubik min 8 Q kuadrat ditambah 57 Q ditambah 2. P sama dengan R dikurangi C sama dengan 0,5 Q kuadrat ditambah 45 Q dikurangi Q kubik dikurangi 8 Q kuadrat ditambah 57 Q ditambah 2 sama dengan min Q kubik dikurangi 7,5 Q kuadrat dikurangi 12 dikurangi 2 45 Q plus 45 Q dikurangi 57 Q sama dengan 12 Q 0,5 Q kuadrat dikurangi 8 Q kuadrat sama dengan min 7,5 Q kuadrat Q kubik 45 Q dikurangi 57 Q sama dengan min 12 Q ditambah 2 pindah ruas jadi min 2. Jika Q sama dengan 20, jika Q sama dengan 30 maka P sama dengan min 30 kubik ditambah min dikurangi 7,5 dikali 30 pangkat 2 dikurangi 12 Q dikurangi 2 sama dengan 2700 min 2700 dikurangi 675 dikurangi 12 dikali 30 atau sama dengan dikurangi 2 sama dengan 25.963 itu sama dengan kerugian. Selanjutnya jika Q sama dengan 20 maka P sama dengan 20 kubik dikurangi 7,5 dikali 20 pangkat 2 dikurangi 12 dikali 20 dikurangi 2 sama dengan 4.758 itu sama dengan keuntungan.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.